Coba kita cek apakah 20 sampai 25 menit ataukah pilihan lain, kita coba masuk ke LMS. Nah, di sini kita masuk pada praktik pembelajaran. Berikutnya, jumlah JP untuk mata kuliah pendalaman materi kemarin berapa? Kita lihat di juknisnya. Oke, kalau misalkan saya lihat pada timeline saya di pendalaman materi, dulu pendalaman materi itu bisa ini ya, ada menyusun materi ajar, pendalaman materi 1 sampai 6. Kemudian saya lihat jadwal yang kemarin itu di kampus ya. Nah, di sini jadwal pendalaman materi. Coba kita lihat seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini saya memberikan tutorial tentang bagaimanakah cara mengisi survei penjaminan mutu PPG dalam jabatan tahun 2021 untuk mahasiswa PPG dalam jabatan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita mengisi survei, ini kita ketikkan saja, kita login ke SIM PKB masing-masing. Di sini kita ketikkan SIM PKB. Kemudian kita enter. Berikutnya kita pilih yang atas teman-teman. GTK Belajar Kemdikbud.go.id, portal layanan program GTK Kemdikbud. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih yang menu SIM PKB admin personal, kita klik masuk. Berikutnya kita masukkan surel dan password kita untuk login ke SIM PKB. Kita klik masuk. Berikutnya di sini ada menu pop-up, teman-teman bisa baca dulu. Kalau misalkan sudah mengerti, kita klik tutup. Berikutnya di sini ada tulisan paling atas, teman-teman, ada kartu. Anda dinyatakan lulus tes akademik calon PPG Daljab. Kemudian kita klik selengkapnya. Nah, pada bagian selengkapnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ppg.simpkb.id home. Nah, di sini ada survei penjaminan mutu. YTH Bapak Ibu, dengan ini kami bertujuan melaksanakan survei penjaminan mutu PPG dalam jabatan tahun 2021. Diharapkan Bapak Ibu dapat melengkapi survei penjaminan mutu sebelum tanggal 31 Desember 2021. Untuk mengisi survei, ini kita klik di sini teman-teman, mulai survei. Nah, di sini kita sebagai responden ya, di sini berisi nama kita, nama mahasiswa, kemudian bidang studi kita, LPTK-nya kita di mana. Berikutnya kita klik lanjut. Nah, di sini teman-teman kita mengisi survei, itu ada 4 survei ya. Ada 4 halaman teman-teman, yaitu halaman 1. Nah, ini halaman 1 dari 4. Nanti kita isi, setelah itu kita lanjut akan masuk halaman 2 dari 4, 3 dari 4, dan 4 dari 4. Nah, di sini kita untuk mengisi surveinya, tentunya kita dibebaskan teman-teman untuk mengisi surveinya itu kita bagaimana. Namun di sini alangkah baiknya kita sesuaikan ya dengan pelayanan yang diberikan oleh LPTK dan juga Kemdikbud dalam melayani kita sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Kalau misalkan baik kita isi baik, kalau misalkan kurang baik juga kita isi kurang baik. Dikarenakan tujuannya untuk survei ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan teman-teman. Jadi kita isi dengan sejujur-jujurnya ya. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan live ya untuk mengisi survei kuesioner penjaminan mutu PPG Daljab tahun 2021. Tentunya di sini yang saya demokan ini janganlah dijadikan sebagai patokan ya teman-teman. Ojo nurun gitu loh ya. Maksudnya kita sesuaikan dengan kondisi real kita teman-teman di lapangan. Oke, nomor 1, berapakah jumlah dosen yang mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas atau rombel saudara? Kalau misalkan kami di angkatan 1 di kelas saya itu dosennya ada berapa ya? 1, 2, 3, kemudian ada guru pamong, itu berarti di sini kurang dari 8 dosen ya. Kurang dari 8 dosen per rombel. Saya pilih yang ini ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang dosennya lebih dari ini, boleh ya kalau kalian pilih yang mana gitu kan.
Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki dosen dalam mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas atau rombel saudara sesuai dengan bidang studi. Nah, ini adalah saya teman-teman ini bagus ya, untuk dosen di kelas saya bagus, 86% sampai 100% ya. Kemudian berapakah jumlah guru pamong yang mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas rombel saudara? Ini adalah kurang dari 6. Kemarin itu ketika pendalaman materi itu belum ada guru pamong ya, tapi pada saat masuk pada bagian PPL, pendalaman materi lanjutan itu ada satu rombel, satu kelas dibagi menjadi 3 kan. Nah ini. Kemudian keempat, kompetensi yang dimiliki guru pamong dalam mengajar dan membimbing selama pelaksanaan PPG di kelas rombel saudara sesuai dengan bidang studi. Ya, sangat sesuai teman-teman ya. 86 sampai 100%. Layanan LMS oleh admin IT kelas per rombel ya. Nah, ini admin IT-nya sangat bagus ya, sangat bagus sekali, responsif. Nah, ini teman-teman paling baiknya ini kita pilih yang atas ya. Nah, ini kalau saya memang seperti itu. Kemudian kita bisa klik lanjutkan, maka kita akan masuk pada halaman 2 dari 4 ya. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian pemahaman panduan penjelasan teknis program PPG dalam jabatan. Berikut ini adalah tahapan kegiatan PPG dalam jabatan. Tahapannya ini kita ingat ya, kemarin apa ya? Belajar mandiri, pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, PPL, dan uji kompetensi. Di sini antara yang pilihan pertama dan kedua, belajar mandiri, pendalaman materi, pengembangan perangkat. Nah ini kok dari pengembangan perangkat langsung PPL tidak ya, tapi kemarin setelah pengembangan perangkat itu uji komprehensif dulu. Nah ini kita pilih yang bagian pertama ya. Berikutnya, jumlah JP untuk mata kuliah pendalaman materi kemarin berapa? Kita lihat di juknisnya. Oke, kalau misalkan saya lihat pada timeline saya di pendalaman materi, dulu pendalaman materi itu bisa ini ya, ada menyusun materi ajar, pendalaman materi 1 sampai 6. Kemudian saya lihat jadwal yang kemarin itu di kampus ya. Nah, di sini jadwal pendalaman materi. Coba kita lihat seret. Nah, di sini ketemulah teman-teman, yaitu beban belajar dan seterusnya. Yang diharapkan oleh survei ini apa? Jumlah JP untuk mata kuliah pendalaman materi. Nah, JP pendalaman materi. JP-nya ini teman-teman berarti ya. Beban belajar ini adalah 5 SKS, kemudian beban belajar JP ini adalah 80 JP. Coba di sini ada enggak 80 JP? Nah, ini ya berarti 80 JP. Berikutnya jumlah JP untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Coba kita lihat juknisnya juga. Kita cari untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu kemarin saya namai ini, perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran itu sumber belajarnya ini. Kita membuat RPP dan lain sebagainya, rancangan pembelajarannya, alat evaluasi, bahannya ini. Nah, ini jadwalnya. Coba kita lihat jadwalnya. Untuk pengembangan perangkat pembelajaran, kita cari JP-nya ini di mana letaknya. Oke, seret-seret kita cari untuk JP-nya mana ini. Coba kita cari JP-nya. Di sini nggak ada JP. Langsung daftar isi. JP jam pelajaran. Ini kemarin ada berapa jam pelajaran ya? Jam pembelajaran. Nah, ini ada 14 hari, 3 SKS. Selanjutnya untuk JP-nya. Nah, oh ini ternyata teman-teman. Nah, ini hari pertama sampai hari ke-14. Nah, di sini masing-masing ada 7 JP. Kalau misalkan 7 JP, di sini kita hitung ada 14 hari ya. 14 hari dikalikan dengan 7 JP berarti totalnya untuk pengembangan perangkat di sini adalah berapa ini? Yaitu ada 98 jam pelajaran untuk pengembangan perangkat. Oke, kita isi.
Tapi di sini kok adanya pilihannya ini ya. Oke, kita pilih yang mendekati saja ya. Saya pilih yang ini aja lah. Kemudian untuk JP mata kuliah PPL, kita lihat untuk PPL itu berapa? Kita lihat untuk PPL berarti di sini, kemudian oh ini kita lihat pada panduannya. Oke, panduan untuk praktik lapangan kita cari JP-nya itu ada berapa. Oke, di sini JP-nya ketemu ya. Nah, di sini untuk beban belajar ini sama dengan ada ini, yaitu 217 JP. Kita bisa isikan itu, kita kembali ke survei, jumlah JP di sini 217, ini adanya 218, nggak apa-apa. Kemudian jenis dan jumlah tugas untuk pendalaman materi terdiri atas apa saja. Di sini untuk jenis dan jumlah tugas pendalaman materi kita lihat pada panduannya dan yang kita lakukan. Oh ini pada bagian keempat. Ternyata kemarin itu kita ingat ya, kita membuat LK 1.1 sebanyak 6 LK. Kemudian LK 12 ini 6 LK. Kemudian menjawab tes sumatif ini adalah 6 bidang studi tambah pedagogiknya 1, berarti 7 ya. Materi ajar kita membuat setara 1 KB. Ini problem based learning, formatnya seperti modul. Berarti di sini kita memilihnya yang mana ini? Yang pertama ya. Nah, ini yang tepat yaitu LK11 ini ada 6 buah, LK12 6 buah, 1 materi ajar berbasis masalah dan penyelesaian tes sumatif sebanyak 7 set. Berikutnya untuk yang poin ke-6. Jenis dan jumlah tugas untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu terdiri dari apa saja? Oke, untuk pengembangan perangkat pembelajaran, ternyata kemarin tugas dan tagihannya ini adalah yang pertama LK21, kemudian ada LK22, kemudian di sini ada LK22, ini mungkin LK23 maksudnya ya, refleksi. Kemudian video hasil rekaman per teaching ini jumlahnya hanya 1. Ini hanya 1 yang kita pilih dari dokumen rancangan pembelajaran yang dibuat dalam bentuk 3 set. Ini kita memilih salah satu ya. Berarti ini kalau misalkan kita isikan pada bagian survei, ini jawabannya yang mana ini? Yang A ya. Nah, ini LK21, 22, 23. Kemudian videonya ini adalah hanya 1 ya. Dokumen perangkat pembelajaran ada 3 set. Nah, kemudian untuk poin yang ketujuh, video pembelajaran dibuat dari rekaman pembelajaran dengan durasi berapa? Berikutnya, video pembelajaran dibuat dari rekaman pembelajaran dengan durasi. Ini maksudnya adalah dari video pembelajaran PPL ya. Coba kita cek apakah 20 sampai 25 menit ataukah pilihan lain. Kita coba masuk ke LMS. Nah, di sini kita masuk pada praktik pembelajaran. Kita cek dari praktik pembelajaran ke berapa ya? Ya udah ketiga saja. Praktik pembelajaran, coba unggah hasil rekaman. Ini editing. Nah, di sini coba kita scroll ke bawah, unggah hasil rekaman. Ini rekaman 1, 2, 3 saya rasa sama. PPL siklus 3 ini berapa menit nih kok nggak kelihatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada 15 menit ya. Berarti sekitar 15 menit. Saya masih ingat ini, sekitar 15 menit. Berarti, nah ini ya, kemarin yang mana ya? Yang ini apa yang ini ya? Ini kemarin itu 15 menit. Ya udah, saya pilih yang ini aja. 15 sampai 20 menit ya. Kalau 10 menit ini kurang, teman-teman. Kemudian batas minimal kelulusan uji komprehensif. Untuk passing grade dari uji komprehensif ini berapa ini ya kemarin? Coba kita lihat pada bagian petunjuknya. Uji komprehensif di sini adanya hanya peraturan-peraturan visi misi. Untuk passing grade-nya kemarin hanya disampaikan saja saya dengarnya itu ya.
Kemudian untuk ketentuan-ketentuannya mulai jam berapa, yang disiapkan apa saja, tugasnya ini apa saja. Kemarin tuh kayaknya disampaikan itu oleh ibu dosen itu adalah 75 untuk batas nilai minimal uji komprehensif. Kemudian 9, jumlah komponen uji kinerja portofolio untuk PPG dalam jabatan ini ada apa saja. Coba untuk komponennya ini kita lihat di UKM PPG untuk yang UKIN ya, UKIN 2021. Coba di sini tadi pertanyaannya UKIN portofolio. Nah, portofolio ini kita coba cek di sini. Nah, ini surat pernyataan ada integritas. Nah, di sini ada ini teman-teman, melaksanakan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, menghasilkan karya inovasi, berprestasi melalui kompetisi, melaksanakan pengabdian masyarakat. Ada 6 bagian. Coba kita cek apakah ada pilihan 6. Ya, benar ya, kemarin ada 6 ini teman-teman untuk portofolio dan kemarin saya lengkapi ya, entah itu isinya apa. Yang penting ini kita lengkapi. Kalau bisa ya diusahakan yang bagus ya. Kemudian berikutnya untuk alokasi waktu untuk uji pengetahuan UP dalam jabatan adalah, coba kita ketahui secara live saja di sini untuk alokasi waktu UP. Nah, di sini teman-teman, ini adalah untuk sesi-sesi ini jadwal uji coba ya, ini hanya 1 jam, bukan ini. Kita cetak ulang formulir saja daripada nanti keliru ya. Kita masukkan nomor peserta PPG dan tanggal lahir kita, kemudian kita cetak ulang formulir. Oke, setelah kita masukkan, ini kita lihat coba cetak formulir ya. Kemarin waktunya itu 3 jam penuh teman-teman ya. Coba kita pilih, pilihan 3 jam penuh. Ini kalau misalkan di sini ini berapa ini? Kalau misalkan 1 jam itu 60 menit, kalau kali 3 berarti 180 menit ya yang ini. Oke, kita lanjut. Kita bisa klik lanjut di sini. Nah, berikutnya ini adalah untuk halaman yang ketiga dari 4 ya. Belajar mandiri ini dulu adalah 100% teman-teman belajar sendiri ya. Kemudian kemampuan menyelesaikan tugas tagihan yang dibebankan pada belajar mandiri. Ini kemarin menyelesaikan tugas bagus teman-teman. Kemudian waktu yang digunakan melaksanakan kegiatan pendalaman materi, waktu yang digunakan ini kita penuh ya, karena memang kita belajarnya harus sungguh-sungguh ya. Kemampuan menyelesaikan tugas tagihan yang dibebankan pada kegiatan pendalaman materi. Kemudian waktu yang digunakan melaksanakannya ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Ini kita fokus teman-teman. Kemudian kemampuan menyelesaikan tugas tagihan, perangkat pembelajaran ini kita maksimalkan. Semuanya kemarin memang semua kegiatan yang di luar kaitannya dengan PPG itu saya tinggalkan. Kemudian waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan PPL ini adalah 100% digunakan untuk PPL. Kemampuan menyelesaikan tugas tagihan untuk PPL ini juga kita selesaikan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya di sini bagian 4 dari 4. Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, hambatan yang dihadapi pada tahap belajar mandiri ini apa saja? Kita bisa pilih ya. Nah, ini boleh milih lebih dari 1 ini. Ini kalau saya terapkan pada diri saya ini adalah menyusun peta konsep itu juga perlu waktu lama, identifikasi materi sulit, miskonsepsi, kemudian kecukupan waktu karena modulnya banyak banget. Kemudian hambatan pada saat pendalaman materi. Nah, pas pendalaman materi ini adalah terkadang sulitnya ini teman-teman, koneksi jaringan. Kemudian kalau pemahaman informasi dari dosen ini bagus, sudah paham ya. Karena dosennya ini menjelaskan dengan sangat jelas banget. Kemudian memenuhi tugas ini oke, menyusun materi ajar, mengerjakan tes sumatif lainnya. Nah, ini menyusun materi ajar ini memang kita menyita waktu juga ya. Hambatan yang dihadapi pada tahap pendalaman materi, menemukan alternatif solusi, pendalaman materi ini ya ini teman-teman. Kemudian untuk peer teaching ini kendalanya apa ya kemarin? Pembuatan video enggak ya?
menyusun dokumen, menyusun rencana aksi, mengidentifikasi merumuskan masalah. Oke, saya rasa enggak lah ya. Hambatan dihadapkan pada PPL. Nah, PPL ini adalah, hambatannya saya kemarin adalah apa ya, penyiapan kelas, pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana. Nah ini adalah biasanya waktunya molor teman-teman. Hambatan pemenuhan tugas tagihan ini adalah, waktu pengerjaan yang, terlalu singkat ya, jadi kita kurang cukup waktulah gitu. Kemudian yang lain mungkin teman-teman ada pilihan lain, ini disesuaikan diri masing-masing ya. Kemudian untuk yang keenam, hambatan dalam pemenuhan tugas tagihan, koneksi. Nah ini teman-teman koneksi, saya tuh upload video 5 giga, itu kalau dari rumah, itu selesainya tuh 1 malam suntuk. Kemudian saya mencari sinyal ke kota kecamatan, jaraknya sekitar 5 kilometer ya, naik motor gitu. Nah ini koneksi internet kalau di daerah saya, fitur LMS rumit tidak ya, user friendly ini. Kesulitan mengunggah dan mengunduh file. Nah, ini mengunggahnya ini, kalau mengunduhnya ya sama aja ya. Web meeting di LMS tidak berjalan optimal, ini optimal ya. Kemudian kalau sudah yakin semua jawabannya sesuai dengan situasi kondisi kita bisa klik simpan. Apakah Anda yakin menyimpan survei ini? Isian survei tidak dapat diubah kembali jika sudah disimpan. Kita klik iya. Oke, teman-teman, kalau misalkan sudah, selesai mengisi survei, maka akan ada informasi, "Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pengisian survei penjaminan mutu PPK dalam jabatan. Selanjutnya Anda dapat melakukan perubahan atau perbaikan isian survei hingga tanggal 31 Desember." Teman-teman kalau misalkan ingin mengubah, menyesuaikan kembali misalkan ya, ini kalian bisa klik di sini sampai tanggal 31 Desember. Coba klik di sini. Nah, ini teman-teman bisa klik lanjut ya. Nah, ini nanti, ini adalah isian-isian kita, nanti bisa kita ubah seperti ini, ya kan. Nah ini, kalau misalkan ingin mengubahnya. Oke, demikian sobat-sobatnya terkait tentang bagaimanakah cara untuk mengisi kuesioner, survei penjaminan mutu PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.